Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai barisan dan deret. Ya, kita lihat pengertiannya. Barisan adalah daftar urutan bilangan dari kiri ke kanan yang mempunyai karakteristik atau pola tertentu. Ini adalah pengertian dari barisan. Barisan berkaitan erat dengan deret. Jika barisan adalah kelompok angka atau bilangan yang berurutan, sedangkan deret merupakan jumlah dari suku-suku pada barisan tersebut. Nah, jadi ini pengertian barisan dan deret. Ya, kalau barisan ini angka ya, urutan angka sampai seterusnya. Kemudian sedangkan deret jumlah dari suku-suku yang ada pada barisan. Nah, kita ada dua contoh di sini. Yang pertama, 2, 4, 6, 8, dan 10. Kemudian yang di bawah ada 2 ditambah 4, ditambah 6, ditambah 8, dan ditambah 10. Dari kedua pola tersebut, manakah yang merupakan barisan dan mana yang merupakan deret? Nah, jelas ya dari pengertian ini, barisan itu daftar urutan dari kiri ke kanan yang mempunyai karakteristik atau pola tertentu. Nah, jelas berarti pola yang pertama ini adalah barisan. Kemudian yang kedua ini adalah deret, karena deret ini jumlah dari suku-suku yang ada pada barisan. Jadi angka ini semuanya dijumlahkan, itu disebut deret. Sedangkan 2, 4, 6, dia punya karakteristik dari suku pertama, ini ya disebutnya suku 2, suku kedua 4, dan suku ketiga 6. Ini memiliki pola semuanya ditambah dengan 2. Ya, 2 ditambah 2 sama dengan 4, 4 ditambah 2 sama dengan 6, 6 ditambah 2 sama dengan 8, dan terakhir 8 ditambah 2 sama dengan 10. Jadi, jelas ya, mana yang barisan dan mana yang deret. Barisan ini tadi daftar urutan, sedangkan deret adalah jumlah dari suku-suku yang ada pada barisan tersebut. Ini adalah pengertian barisan dan deret. Kemudian kita pindah ke jenis-jenis barisan. Jenis-jenis barisan. Suatu barisan bila dilihat dari segi perubahan di antara suku-suku yang berurutan. Ya, kalau dilihat dari segi perubahan setiap sukunya, artinya barisan ini punya dua jenis. Disebutnya ada barisan aritmatika dan barisan geometri. Apa itu barisan aritmatika? Ini barisan aritmatika. Jadi perubahan setiap sukunya ini selalu ditambah ya, ditambah dengan angka yang sama atau dikurang dengan angka yang sama. Seperti tadi di contoh di atas, ini 2 ditambah 2 sama dengan 4, ditambah 2 lagi sama dengan 6. Ini adalah barisan aritmatika. Sedangkan geometri, perubahan setiap suku-sukunya itu dikali. Ya, jadi misalnya kalau 2 kita kali 2 sama dengan 4, kemudian 4 kita kali 2 sama dengan 8. Jadi suku ketiga untuk geometri itu 8 karena 4 dikali 2. Jadi barisan geometri adalah perkalian atau bisa juga pembagian. Sedangkan kalau aritmatika tadi boleh penjumlahan atau boleh pengurangan. Jadi perubahan setiap sukunya bisa dijumlah atau bisa dikurang. Sedangkan geometri perubahan setiap sukunya bisa dikali, bisa dibagi. Nah, ini yang disebut dengan barisan aritmatika maupun barisan geometri. Kemudian, bila dilihat dari banyaknya suku, dari jumlah suku yang ada, barisan dibagi menjadi dua juga. Ada barisan terhingga, mohon maaf ini kelebihan n, atau biasa disebut dengan finite, dan barisan tak terhingga. Ini contohnya gimana? Contohnya misalnya barisan terhingga bilangan genap sampai 10. Ya, artinya bilangan genap sampai 10 ada 2, kemudian 4, kemudian 6, 8, dan 10. Jadi kita tahu batasannya ada di angka 10. Sedangkan barisan tidak terhingga atau infinite, dia hanya bilang bilangan genap saja, hanya menyebutkan genap. Nah, artinya ini kita tidak mengetahui sampai di mana batas angka yang ditentukan. Jadi hanya bilang bilangan genap. Artinya ini banyak ya, suku-sukunya banyak. Tanpa mengetahui
titik dari angka tersebut atau akhir dari angka. Ini adalah barisan tak terhingga. Kemudian jenis-jenis deret. Ini sama seperti barisan tadi, suatu deret bila dilihat dari segi perubahan di antara suku-suku yang berurutan, dia juga mempunyai dua jenis, sama deret aritmatika dan juga deret geometri. Tadi kalau aritmatika itu penjumlahan, perubahan setiap sukunya ini penjumlahan maupun pengurangan. Sedangkan geometri tadi bisa perkalian, bisa pembagian. Bila dilihat dari banyaknya suku, ini mohon maaf, ini keliru, bukan barisan tapi deret ya. Deret juga sama, deret dibagi menjadi dua. Ada deret geometri terhingga, atau deret geometri tak terhingga. Ini juga sama, kalau terhingga kita tahu batasannya sampai di mana deretnya, sedangkan geometri tak terhingga tidak diketahui batasannya. Ini sukunya banyak. Kemudian kita ke pembahasan pertama, yaitu barisan dan deret aritmatika. Tadi aritmatika ini bisa penjumlahan atau pengurangan. Kita lihat lagi penjelasan yang ada di sini. Aritmatika atau deret hitung, biasa disebut deret hitung, ialah deret yang mempunyai perubahan suku-sukunya berdasarkan penjumlahan atau pengurangan terhadap sebuah bilangan tertentu. Bilangan yang membedakan suku-suku dari deret hitung disebutnya pembeda, ya, yang merupakan selisih antara nilai-nilai dua suku yang berurutan. Contohnya di sini ada 7, dari suku pertama ke suku kedua 12, kemudian suku ketiga yang 17, 22, 27, dan 32. Nah, untuk mengetahui bedanya atau pembedanya dari suku pertama sampai suku kedua, langsung saja jadi U2 dikurang U1 ya, biar cepat. Jadi kalian bisa mengetahui beda dari suku-suku ini ada berapa. Oh, U2-nya 12. Jadi 12 dikurang 7. 12 dikurang 7 sama dengan 5. Ya, artinya pembeda di sini di barisan ini adalah 5. Jadi 7 ditambah 5 12, 12 ditambah 5 17, 17 ditambah 5 22, 22 ditambah 5 27 dan seterusnya. Jadi pembedanya 5, suku pertamanya itu 7, suku keduanya 12. Kemudian yang kedua ada 93, ke 83, 73, 63, 53, 43. Ini artinya dia dikurang. Ya, kalau yang di atas tadi ditambah 5, ini berarti dikurang 10. Jadi ini adalah barisan dan deret aritmatika. Suku ke N deret hitung. Suku ke N deret hitung. Contohnya 7, 12, 17, 22, 27, 32. Nah, U7 ini dalam deret hitung ini adalah suku pertama, ya, atau biasanya ditandai dengan A, ya. A itu artinya suku pertama, atau U1, ini suku pertama, ini artinya 7. Kemudian suku kedua, U1 ditambah B, artinya 7 ditambah bedanya tadi 5, artinya 12. Suku keduanya berarti 12. U3, U2 ditambah B, 12 ditambah 5. Atau bisa juga A ditambah B sama dengan A ditambah 2B. Nah, itu jadinya 17. Atau U4, U3 ditambah B. Atau bisa juga A ditambah 2B ditambah B sama dengan A ditambah 3B. Itu jadi suku keempat. Dan seterusnya. Jadi untuk menentukan suku ke N atau suku terakhir dalam suatu barisan aritmatika, rumus yang kita gunakan adalah ini. UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali dengan beda. Ya, UN ini suku keberapa, kemudian A ini adalah suku pertama, N juga sama ini sukunya, suku keberapa, kemudian B ini adalah pembeda. Kita ke contoh soal. Tentukan suku ke-10 dari U10-nya, seperti ini, dari barisan 3000 ke 3500, 4000 ke 4500.
Nah, jelas ya kalau misalnya suku pertama di sini diketahuinya 3000, artinya 3000, mohon maaf, 3000 ini adalah A-nya. Kemudian dari 3000 ke 3500 ini artinya ditambah 500. Ya, berarti 500 ini adalah pembedanya. Jadi 500 ini adalah B, ya, 500 sama dengan beda. Jadi bisa langsung yang ditanyakan suku ke-10, ini bukan 5 ya, mohon maaf. Tapi ini adalah U10. A ditambah N dikurang 1 dikali B. A-nya 3000 dari suku pertama. Kemudian N-nya 10 dikurang 1. Karena yang ditanyakan adalah suku ke-10. Artinya 10 dikurang 1. Kita kalikan dengan B. Bedanya dari selisih suku kedua dengan suku pertama 500. Oke, berarti 3000, ini 9 dikali 500, 4500. Artinya suku ke-10-nya adalah 7500. Nah, ini untuk menentukan suku ke N deret hitung. Ini sama masih dengan suku ke N deret hitung, dengan contoh soal yang berbeda. Carilah suku ke-21 dalam suatu barisan aritmatika jika diketahui suku ke-5 dan suku ke-11 adalah 41 dan 23. Artinya di dalam contoh soal ini, suku pertama belum diketahui ya, A-nya belum diketahui. Jadi kita harus mencari nilai A, kemudian bedanya juga belum diketahui, nilai B-nya juga belum diketahui. Yang diketahui apa? Hanya suku ke-21. Artinya 21. Oh, maaf. Yang ditanyakan adalah suku ke-21. Yang ditanyakan suku ke-21. Kemudian yang diketahui hanya suku ke-5 dan suku ke-11. Diketahui suku ke-5. U5-nya sama dengan 41. U5 41. Kemudian U11 sama dengan 23. Jadi yang diketahui yang ini. Jadi langkah pertama kita harus mencari persamaannya dulu. Kemudian kita gunakan metode eliminasi dan substitusi untuk mengetahui nilai A dan nilai B-nya. Nah, dari U5 sama dengan 41. Jadi kalau kita menggunakan rumus UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali beda. Kita gunakan rumus ini untuk mencari persamaan U5 sama dengan 41. Nah, kita punya A ya, jadinya A sama dengan, ditambah ya, mohon maaf, A ditambah, ini kan U5, artinya di sini kita pakai 5, kita kurangi 1, ya. 5 dikurang 1, artinya 4. Berarti A ditambah 4. B ya, bedanya langsung sama dengan 41. Nah, jadi kita ketemu nih persamaan pertama. Kemudian U11 sama dengan 23. Sama, kita balik lagi ke rumus UN yang tadi, A ditambah N dikurang 1 dikali beda. Artinya ini adalah A ditambah, karena dia suku ke-11, berarti 11 dikurang 1. Jadi 10 B sama dengan 23. Jadi sama dengan 23. Jadi kita sudah mempunyai persamaan. Ini ya, A ditambah 4B sama dengan 41.
untuk U5, sedangkan U11 A ditambah 10B sama dengan 23. Nah, ini akan kita eliminasi, kemudian kita substitusikan untuk mengetahui nilai A dan nilai B nantinya. Nah, ini ada penjelasannya. Nilai A adalah suku pertama dan B adalah beda yang sama. Maka, ini jadi seperti ini tadi ya, yang sudah saya jelaskan sebelumnya. A ditambah 4B sama dengan 41. Kemudian A ditambah 10B sama dengan 23. Nah, kita eliminasi. Jadi kita eliminasi A ditambah 4B sama dengan 41, kemudian A ditambah 10B sama dengan 23. Nah, ini habis ya, kalau kita kurang A dikurang A jadinya kosong. Kemudian 4B dikurang 10B sama dengan min 6B. Kemudian kita kurangi lagi 43 dikurang 23 sama dengan 18. Artinya B-nya 18 dibagi negatif 6 sama dengan negatif 3. Jadi beda antara suku-sukunya ini adalah min 3. Kemudian setelah kita eliminasi ketemu nilai B, kita substitusikan. Kalian bisa pilih persamaan 1 atau boleh ke persamaan 2. Nah, di sini dia memasukkan ke persamaan pertama, diperoleh U5 sama dengan A ditambah 4B sama dengan 41. Jadi B kita ganti dengan min 3. 4 ya. 4 dikali min 3. A ditambah 4 dikali min 3 sama dengan 41. Artinya ini A sama dengan 41 ditambah 12 sama dengan 53. Atau boleh seperti ini, A ditambah 4 dikali 3 kan min 3 kan artinya min 12. Artinya A min 12. Maaf, A dikurang 12. Jadinya ya, karena 4 dikali min 3 artinya min 12 sama dengan 41. 41. Wah. 4 kok dia kehapus ya? 41 ya. A dikurang 12 sama dengan 41. Jadi A-nya tetap ke bawah sama dengan 41 min 12. Yang ini kita pindahkan ke sisi kanan jadinya plus 12. Jadi 41 ditambah 12 sama dengan 53. Jadi A-nya adalah 53. Jadi ketemu ya, nilai B negatif 3, nilai A-nya adalah 53. Berarti kita bisa mencari suku yang ditanyakan, suku ke-21 atau U21. A ditambah N dikurang 1 dikali beda A-nya, ketemu 53, ditambah 21, ini 21 dikurang 1, sama dengan 20. Jadi langsung 20 dikali dengan beda negatif 3. Jadi selesaikan dulu perkalian, 20 dikali min 3, min 6. 53 dikurang 60 sama dengan negatif 7. Jadi suku ke-21-nya adalah min 7. Kemudian berikutnya kita membahas jumlah sampai suku ke N deret hitung. Nah, ini adalah deretnya. Yang dimaksud dengan deret aritmatika adalah jumlah dari suku-suku dalam suatu barisan aritmatika. Dn, kita menggunakan rumus ini, Dn sama dengan N dibagi 2, kemudian nanti dikali 2A ditambah N dikurang 1 dikali beda. Dimana Dn jumlah sampai suku ke N, ini untuk mencari deretnya ya, jumlah sampai suku ke N. Kemudian A ini adalah suku pertama, N banyaknya suku, B beda yang sama. Contoh, tentukan jumlah bilangan sampai suku ke 10. Ya, suku ke 10 sampai deret 10, D10 dari barisan 3000, 3500, 4000, 4500. Nah, artinya kalau kita pakai rumus Dn yang tadi, N-nya ini karena ditanyakan suku ke 10, berarti 10. Ya, 10 dibagi 2. 2 langsung kita tulis 2 dikali A, di sini A-nya 3000. Kemudian N-nya 10 dikurang 1
dikali dengan bedanya 500 ya. 3000 ke 3500 ke 4000 ini ditambah 500. Jadi bedanya adalah 500. 10 dibagi 2, 5. 2 dikali 3000, 6000. Ini 9 dikali 500, 9000. Maaf, 4500. Jadi 6000 ditambah 4500, 10500 dikali 5. Hasilnya 52.500. Nah, ini untuk mencari deretnya. Nah, kalau kita ke contoh soal yang ini, contoh kalau misalnya yang ditanyakan adalah carilah jumlah sampai ya. Kalau yang ditanyakan adalah jumlah sampai suku ke-21 atau D21 misalnya. Dalam suatu barisan aritmatika yang diketahui suku ke-5 dan suku ke-11 adalah 41 dan 42. Nah, itu artinya kalian disuruh mencari nilai A-nya dulu. Sama seperti langkah yang tadi ya, mencari nilai A, kemudian nilai B dengan menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Setelah ketemu, baru kalian bisa menggunakan rumus DN sama dengan N dibagi 2, 2A ditambah N dikurang 1 dikali beda. Ya. Baru bisa menggunakan D21 untuk yang ini. Ya, sekian dari saya. Semoga materi yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.